Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Mbak Kartika Ayu sebagai dosen pengampu dari Matkul Dasar Marketing Communication. Next, next. Oke, eh, di sini kelompok 6 membahas tentang destination marketing. Kami sudah melakukan beberapa riset dari jurnal dan ebook. Oke, untuk anggota dari kami yang pertama itu ada Nabila Azwira dengan NIM 008 dan selanjutnya ada Joseph Basiano dengan NIM 012 dan selanjutnya ada Nadia Dinda dengan NIM 003 dan ada Anissa Gusmayuni dengan NIM 027 dan ada saya sendiri dengan atas nama Randi Radian dengan NIM 027 029. Nah, oke, next. Jadi kelompok kami ini membahas tiga konteks. Yang pertama itu ada tourism, yang kedua ada destination marketing, dan yang ketiga ada study case. Oke, next. Oke, untuk pemaparan tentang tourism akan dijelaskan oleh rekan kami dengan nama Anissa Gusma ini. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator dan terima kasih juga kepada Mbak Kartika Ayu sebagai dosen pengampu. Nah, tourism di sini merupakan kegiatan tinggal jauh dari rumah untuk 1 hari atau lebih untuk liburan, mengunjungi kerabat atau teman, bisnis conference atau tujuan lainnya. Tourism di sini sangat mempengaruhi globalisasi. Next. Nah, selanjutnya ada wisata. Apa itu wisata? Wisata ialah kegiatan perorangan atau kelompok ke sesuatu tempat. Yang kalau seseorang atau sekelompok, ya orang yang berwisata yaitu ialah wisatawan. Next. Nah, selanjutnya ada manfaat dari tourism. Yang pertama ada direct employment atau pekerjaan langsung. Direct employment ini mengacu pada pekerjaan yang terkait langsung dengan industri pariwisata dan profesi dalam industri tersebut. Ini termasuk pada pekerjaan di sektor hotel dan akomodasi, restoran dan kafe, maskapai penerbangan, operator tur, atraksi wisata, dan layanan terkait pariwisata lainnya. Nah, yang kedua ada mendukung industri pariwisata dan profesi dalam industri pariwisata. Pernyataan ini menekankan bagaimana pentingnya memberikan dukungan dan memfasilitasi perkembangan industri pariwisata serta profesi-profesi di dalamnya. Yang ketiga itu ada multiplier effect atau efek multiplier. Multiplier effect merujuk pada fenomena di mana peningkatan pengeluaran atau investasi awal di dalam suatu industri memiliki dampak yang lebih besar pada perekonomian secara keseluruhan. Efek multiplier menguatkan manfaat ekonomi dari pariwisata dan merangsang pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dan yang terakhir itu ada menstimulasi ekspor. Sektor pariwisata berperan sebagai pendorong untuk menstimulasi kegiatan ekspor dan menghasilkan pendapatan devisa bagi negara. Dengan mempromosikan pariwisata, negara dapat mengoptimalkan potensi pasar internasional dan mendorong pertumbuhan industri berorientasi ekspor. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Joseph Asiano Brata. Oke, terima kasih buat Anissa. Oke, sekarang kita akan membahas tentang destination marketing. Jadi, apa itu sih destination marketing? Destination marketing itu adalah marketing yang mempromosikan sebuah destinasi. Itu, kalau dalam bahasa Inggrisnya marketing that promotes a particular destination. Nah, destination marketing sendiri adalah citra destinasi yang dibangun dari kognitif
dan afektif yang kemudian menjadi konatif. Nah, kognitif, afektif, konatif ini apa nanti kita akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, destination marketing merupakan suatu cara mempromosikan sebuah pariwisata agar seseorang atau kelompok dapat pergi ke suatu tempat dengan tujuan mencari ketenangan, kedamaian, keseimbangan, keserasian, dan kebahagiaan jiwa yang didukung oleh masyarakat dan untuk pengusaha dan pemerintah. Dan itu didukung oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah. Nah, kemudian di Indonesia sendiri tourism sudah berkontribusi sangat besar untuk meningkatkan pendapatan negara dan foreign exchange, di mana target marketingnya adalah pengunjung domestik atau mancanegara, travel agents, operator turis, dan personal penerbangan. Marketing membuat sebuah destinasi tourism menjadi menarik bagi pengunjung sehingga dapat meningkatkan profit sebuah area yang berfokus apa yang menjadi daya tariknya. Biasanya dilakukan oleh organisasi pemerintah atau organisasi non-profit dengan tujuan untuk meningkatkan tourism area. Nah, pemasar wisata harus sadar akan informasi umum yang beredar di saluran komunikasi publik dan media sosial mengenai destinasi wisata yang mereka jual. Nah, pemasar pariwisata sebaiknya tidak hanya fokus untuk membangun destination image, tapi juga organic destination image. Informasi ini akan membentuk citra tujuan kognitif, kemudian mempengaruhi perasaan atau afektif, dan pada akhirnya mempengaruhi tindakan yang akan dilakukan oleh wisatawan pada tujuan pariwisata tersebut, yaitu konatif. Indonesia sendiri mengakui bahwa pentingnya kontribusi sektor pariwisata bagi perekonomian nasional itu sangat besar gitu. Industri pariwisata Indonesia menyerap sebanyak 3,404 juta pekerja atau setara dengan 2,9% angkatan kerja nasional. Pengembangan sektor pariwisata dapat dilakukan dengan memaksimalkan strategi pemasaran destinasi wisata. Keberhasilan pemasaran suatu destinasi wisata ditentukan oleh seberapa menariknya suatu destinasi wisata dibandingkan daya tarik destinasi wisata lainnya. Ini menurut Dwyer et al. 2000 dalam Al-Quivi 2015. Kemudian kita akan masuk ke tentang destination marketing dari segi digital. Jadi kita akan membahas destination marketing, tapi dari sisi digital marketingnya. Dan itu akan dibahas oleh Nadia Dinda. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Joseph. Jadi destination marketing dari segi digital marketing. Media sosial part of digital marketing, di mana tourists share their evaluation and perception about destination with a tendency to influence destination choices for others who are potential tourists around the world. Media sosial berperan sebagai platform komunikasi pemasaran dalam memfasilitasi keterlibatan sosial di era digital seperti sekarang ini. Dikutip dari Mulyana tahun 2020. Boleh dilanjut slide-nya? Oke, boleh dilanjut lagi. So, di dalam destination marketing, pastinya ada yang namanya marketing mix. Nah, di dalam marketing mix dari digital marketing ini ada product, price, place, and promotion. Nah, next. Dalam perkembangan zaman yang serba digital ini, digital marketing itu sangat memiliki manfaat yang besar. Hal ini dibuktikan dengan perkembangan digital marketing yang tiap tahunnya terus meningkat. Reviewers generation from visitors, photograph, videos as stories, and recommendation. Destination marketing online make it easy to reach potential visitor. Dapat kita lihat dari grafik perkembangan ini, di mana dari tahun 2015 sampai 2020, terlebihnya di tahun 2018 sampai 2021, itu terjadi perkembangan sangat signifikan dalam perkembangan digital marketing. Oke, next. Nah, maka dari itu, banyak tempat wisata menggunakan berbagai platform digital marketing untuk mempromosikan bisnis pariwisata. Nah, biasanya para pemilik tempat wisata ini menggunakan jejaring media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, YouTube, Telegram, WhatsApp. Dikutip dari Sudarsono tahun 2020.
Digital marketing memiliki 3 pengaruh, yaitu brand awareness, consumer engagement, and behavior, serta strategi pemasaran. Nah, selanjutnya itu mengenai Instagram menjadi platform digital marketing. Boleh di next PPT-nya. Nah, penggunaan media sosial di Instagram dinilai berhasil dan mampu menyampaikan dengan baik komunikasi pemasaran, khususnya dalam komunikasi visual, karena kebiasaan khalayak saat ini ketika ingin mencari sesuatu, itu harus dilihat dari bentuk visualnya terlebih dahulu. Dikutip dari Sudarsono tahun 2020. Nah, pada zaman ini, orang-orang cenderung menggunakan Instagram atau TikTok untuk mempromosikan tempat wisatanya. Kenapa? Karena dinilai lebih relevan pada zaman ini. Nah, di media sosial Instagram atau TikTok itu, banyak dibikin video-video berdurasi singkat sekitar 60 detik, di mana orang-orang lebih tertarik menonton video singkat daripada video yang berdurasi lama. Dalam video tersebut, ada isi detail-detail mengenai bagaimana lokasi tempatnya, cara aksesnya, dan juga keunggulan-keunggulan dari sebuah tempat pariwisata. Mungkin kita bisa lanjut ke target pasar. Nah, sebuah tempat pariwisata harus memiliki target pasar. Untuk bisa mencapai sebuah target pasar, itu harus memiliki komunikasi dengan tourist market. Dengan adanya target pasar membantu dalam menarik pengunjung untuk datang ke wisata yang dipasarkan. Target pasar harus sesuai dengan apa yang kita suguhkan dalam pariwisata yang dipromosikan. Contohnya, apabila kita memasarkan sebuah wisata alam yang ekstrim dan harus mendaki gunung, maka target pasar kita adalah orang-orang yang suka mendaki atau wisata ekstrim. Apabila kita memasarkan sebuah taman bermain, maka target pasar kita adalah anak-anak atau keluarga. Next. Selanjutnya ada citra destinasi. Citra destinasi menjadi acuan awal dalam menentukan seberapa menariknya suatu destinasi wisata, yang mana akan mempengaruhi keputusan tentang destinasi wisata yang akan dikunjungi. Dikutip dari Al-Qivi tahun 2015. Pemahaman akan pembentukan citra destinasi akan membantu pelaku pasar wisata untuk membangun atau meningkatkan citra destinasi yang memfasilitasi pengunjung setia dan berkunjung ulang atau merekomendasikan tempat kepada orang lain. Dikutip dari Chen dan Tsai tahun 2007. Next. Nah, citra destinasi itu mencakup kepada perception, tourist marketing, level of education, social and economic characteristic, motivation, media seperti TV, majalah atau buku, experience, lalu psychological characteristic. Next. Nah, citra destinasi ini memiliki 3 multidimensi. Yang pertama yaitu dimensi kognitif yang merupakan pengetahuan, konsepsi, dan interpretasi atas suatu tempat spesifik tertentu. Citra destinasi wisata kognitif adalah pengetahuan dan pemikiran seseorang tentang suatu objek. Dengan pendekatan kognitif, maka citra destinasi wisata dievaluasi melalui atribut sumber daya atau resource dan atraksi yang dimiliki oleh suatu tempat wisata yang memotivasi seseorang untuk berkunjung ke tempat tersebut. Dikutip dari Lopez tahun 2011. Yang kedua, dimensi afektif, yaitu kesan, prasangka, imajinasi, pemikiran-pemikiran emosional, keyakinan, persepsi, harapan yang dimiliki seseorang atas suatu tempat spesifik tertentu. Citra destinasi wisata afektif adalah perasaan yang dimiliki oleh seseorang tentang suatu objek. Pendekatan afektif merujuk kepada perasaan dan emosi yang dibangkitkan oleh suatu tempat tujuan wisata. Dikutip dari Isa dan Ramli tahun 2014. Yang terakhir yaitu dimensi konatif, yaitu gagasan dan sikap seseorang atas suatu tempat spesifik tertentu. Citra destinasi wisata konatif adalah bagaimana seseorang menggunakan informasi yang dimilikinya dalam mengambil suatu tindakan. Tindakan yang diambil oleh responden diukur dengan menggunakan niat perilaku seperti keinginan untuk melakukan kunjungan. Selanjutnya, implikasi bagi destination marketing. Implikasi bagi pemasar wisata adalah menyadari bahwa keputusan untuk melakukan kunjungan ke suatu tempat wisata bukanlah suatu proses instan, tetapi adalah proses persepsi dan kognitif calon wisatawan terhadap berbagai sumber informasi. Keputusan tentang tempat wisata yang dikunjungi adalah hasil dari perasaan yang dimiliki oleh seseorang atau afektif
atas tempat wisata tersebut. Dan perasaan yang dimiliki oleh seseorang terhadap suatu tempat wisata adalah proses interpretasi calon wisatawan terhadap informasi, baik informasi yang memang ditujukan menjadi informasi wisata maupun informasi umum yang didapat melalui saluran komunikasi publik. Pemasar wisata harus mulai memperhatikan informasi-informasi tentang tempat wisata yang akan dipasarkan. Selanjutnya, kita beralih kepada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan, didapatkan kesimpulan bahwa yang pertama, informasi dan fakta atau kognitif yang dimiliki oleh seseorang tentang suatu tempat tujuan wisata tertentu akan mempengaruhi tindakan konatif atau behavioral yang akan dilakukan oleh orang tersebut terhadap tempat wisata yang bersangkutan. Yang kedua, informasi dan fakta yang dimiliki oleh seseorang secara kognitif tentang suatu tempat tujuan wisata tertentu akan mempengaruhi perasaan atau afektif yang dimiliki oleh orang tersebut terhadap wisata yang bersangkutan. Yang ketiga, perasaan yang dimiliki oleh seseorang atau afektif tentang suatu tempat tujuan wisata tertentu akan mempengaruhi tindakan konatif yang akan dilakukan oleh orang tersebut terhadap tempat wisata yang bersangkutan. Dan yang terakhir, perasaan atau afektif memediasi pengaruh informasi dan fakta atau kognitif yang dimiliki oleh seseorang tentang suatu tempat tujuan wisata atas tindakan atau konatif yang akan dilakukan oleh seorang tersebut terhadap tempat wisata yang bersangkutan. Selanjutnya ada study case mengenai Dufan dan juga Universal Studio Singapore yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Nadia Dina yang telah memaparkan materi yang tadi. Oke, selanjutnya kita membahas tentang study case yang telah kami temukan, yang kami riset. Oke, boleh di next. Oke, untuk study case yang pertama, kita itu membahas tentang Dufan atau dunia fantasi. Oke, next. Oke, sebelumnya apa sih Dufan itu? Nah, Dufan yang dari sumber yang telah kami dapatkan, Dufan itu adalah sebuah taman hiburan atau taman rekreasi yang kompleks yang berada di Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, Indonesia. Nah, Dufan juga merupakan wahana wisata yang populer dan menawarkan berbagai macam permainan dan atraksi dari pengunjung dari berbagai usia. Oke, next. Oke, selanjutnya kita langsung lanjut ke marketing unggulan Dufan. Apa sih marketing unggulan Dufan itu ada banyak, ada sekitar 7. Oke, yang pertama kita membahas tentang produk. Nah, ketika kita membahas tentang produk di Dufan ini, produk yang ditawarkan oleh Dufan ini berbentuk wahana-wahana dan atraksi yang sangat populer dan dapat menghibur semuanya, menghibur kita dari segala usia. Oke, Dufan juga kerap meningkatkan produknya seperti meningkatkan mengembangkan wahananya, mengembangkan atraksi-atraksi yang disampaikan, bahkan memperbarui atau sampai mengkolaborasi dengan merek lain supaya menarik pengunjung yang lebih banyak lagi. Oke, selanjutnya yaitu ada price. Nah, price di sini Dufan telah melakukan beberapa riset, baik itu dari biaya operasional, persaingan pasar, atau permintaan pengunjung. Dufan telah melakukan riset gitu, dan yang telah kami dapat dari sumber dengan harga yang sekian, harga yang ditawarkan oleh Dufan dapat menarik banyak pengunjung dan banyak yang berminat di Dufan tersebut, sehingga membuat Dufan menjadi salah satu wisata yang istilahnya wisata yang ramai pengunjung dengan harga yang telah ditawarkan. Nah, yang ketiga itu ada place. Nah, place ini cukup menarik pembahasannya karena Dufan sangat mahir untuk menerapkan marketing mix place ini. Aduh, lokasi Dufan memiliki lokasi yang strategis dan mudah diakses oleh calon pengunjung. Nah, selain itu menciptakan suasana yang menyenangkan dan ramah keluarga di dalam taman hiburan. Pengunjung dapat mengakses taman hiburan. Dufan terletak di lokasi yang kompleks Taman Impian Jaya Ancol di Jakarta. Nah, Dufan juga dalam place ini banyak bekerja sama dengan transportasi seperti dari luar pulau. Dia transportasi yang hanya ingin ke Dufan, dia memiliki kerjasama.
dari transport, dan banyak juga memiliki kerjasama dari penginapan-penginapan atau hotel-hotel yang terdekat dari Dufan tersebut. Oke, selanjutnya kita ke promotion. Nah, yang dalam marketing mix promotion ini, eh, Dufan sangat penting dan menarik perhatian dan mengkomunikasikan nilai. Nah, dalam promotion ini Dufan banyak media yang disampaikan seperti media cetak, media online, media massa, bahkan media seperti influencer, selebritis dia menyampaikan tersebut. Dan ada suatu ketika juga Dufan mengadakan acara seperti festival, acara konser yang diadakan di Dufan. Nah, ini menurut dari kelompok kami adalah salah satu strategi marketing mix yang cukup unggul di Dufan tersebut. Oke, selanjutnya yaitu ada people. Nah, people ini cukup berpengaruh besar ya dalam marketing mix ini. Soalnya people ini sebagai karyawan Dufan memainkan peran penting dalam memberikan pengalaman yang menyenangkan kepada pengunjung. Dufan harus melatih si stafnya dengan baik agar memiliki pengetahuan tentang wahana dan atraksi, memberikan pelayanan ramah dan dapat membantu pengunjung dengan segala kebutuhan mereka. Oke, selanjutnya proses. Proses dalam prosedur dalam memasuki Dufan atau menikmati taman hiburan ini cukup mudah, yaitu pembelian tiket sudah disediakan atau sudah ada eh, pengarahan ya dari awal. Selanjutnya pintu masuk dibuat semeriah mungkin untuk membuat pengunjung bahwa terlihat wah. Dan selanjutnya dalam proses ini juga ada navigasi dan informasi. Navigasi dan informasi ini terletak di pamflet-pamflet ataupun poster-poster itu sudah banyak seperti navigasi eh, kotak sampah, navigasi informasi tentang buang sampah sembarangan, informasi tentang toilet eh, putra, toilet putri di sebelah mana. Dan selanjutnya ada antrian dan penggunaan wahana. Antrian dan penggunaan wahana ini juga banyak berpengaruh dalam eh, Dufan, soalnya dia memiliki pengunjung yang cukup banyak. Jadi antrian dari penggunaan wahana ini juga sering diperhatikan oleh Dufan. Selanjutnya kebersihan dan perawatan. Nah, kebersihan dan perawatan ini berpengaruh besar karena mayoritas dari pengunjung dari Dufan ini adalah keluarga besar atau istilahnya anak-anak dari usia remaja. Nah, selanjutnya itu ada kita lanjut ke physical evidence. Nah, physical evidence ini banyak membahas banyak di Dufan. Yang pertama ada bangunan dan arsitektur. Nah, Dufan ini memiliki bangunan dan struktur yang menarik dan unik. Dan selanjutnya itu ada wahana dan atraksi. Wahana dan atraksi juga memiliki unggulan dari Dufan soalnya mereka menyediakan wahana dan atraksi yang sangat menghibur bagi pengunjung. Dan selanjutnya ada fasilitas dan lingkungan. Fasilitas yang cukup banyak seperti toilet, kantin, eh, bahkan ada emergency room. Dan selanjutnya ada souvenir dan toko. Souvenir dan toko ini mungkin sudah banyak di Dufan, banyak yang memanfaatkan dari souvenir-souvenir seperti maskot, logo-logo Dufan itu sangat eh, laku di sana sebagai istilahnya kalau sebagai pengunjung itu adalah oleh-oleh dari Dufan. Oke, next. Bisa di next PPT-nya. Back. Pause. Oke, ya, promosi Dufan melalui media sosial ini adalah salah satu promotion Dufan dari salah satu influencer atau selebritis. Kita dari sumbernya dari TikTok atau dari @kalesti.wu. Nah, Dufan memiliki promosi mereka melalui media sosial TikTok di mana mereka membuat video berdurasi singkat
dengan tujuan menarik perhatian pengunjung dan informasi yang lebih padat. Oke, dalam video ini membahas maaf, bisa di back. Oke, dalam video ini membahas 7 wahana yang sangat populer di Dufan. Bagaimana dalam video ini menampilkan bahwa keseruan dari pengunjungnya, keseruan dari pembuat videonya untuk menaiki wahana-wahana di Dufan, dan di video ini membuat kita yang sebagai penonton, wah ternyata wahana di Dufan ini sangat asik dan membuat kita tertarik berkunjung di Dufan. Oke, next. Gerald Traveler kali ini, Pause dulu. aku sudah berada di dalam wahana Dufan. Dan ini adalah tampilan Dufan di tahun 2023, teman-teman sahabat Gerald Traveler. Nah ini Oke, sebelum di play kita ini mendapat sumber dari channel YouTube Gerard Alvino Channel dengan judul review 32 wahana yang ada di Dufan terbaru 2023. Nah, jumlah viewernya 128.000 dan oke, mari kita saksikan. Silahkan di play. adalah tempat untuk meregistrasi ulang untuk pembelian tiket ke petugas tiket Dufan. Nah untuk kali ini, Gerald ingin mengajak teman-teman untuk melihat di wahana dunia kartun, dan di sana ada apa aja ya di dalamnya, dan wahananya ada apa aja ya. Yuk ikutin terus di vlog aku, Gerald Alvino Channel. Nah begini penampakan dunia kartun pas kita masuk, serasa berada di dunia kartun beneran loh teman-teman. Nah Oke, selanjutnya ini ada beberapa foto yang telah kami dapat dari sumber Google, dan ini foto yang cukup menarik menurut kami. Oke, selanjutnya, next. Nah, di sini kami telah menemukan website yang membahas tentang Dufan. Websitenya bersumber dari wikipedia.org, dan ini membahas tentang sejarah Dufan ini. Dufan kapan dirancang untuk dibangun, siapa pendirinya, siapa pemimpinnya, dari awal terbentuk itu ada wahana apa aja. Sebenarnya konsep Dufan ini mau dibuat seperti wahana permainan. Bahkan dulu Dufan ini namanya adalah Bengkel Dunia Fantasi, bukan Dufan. Oke, bisa di next. Oke, itu tadi study case yang tentang dunia fantasi, dan study case yang selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan kami. Silahkan. Oke, terima kasih Randy. Selanjutnya saya Nabila Azura akan membahas study case yang kedua, yaitu Universal Studio Singapura. Apa sih Universal Studio Singapura itu? Jadi itu adalah sebuah taman hiburan yang dibangun berdasarkan industri hiburan mereka dalam bidang televisi dan film. Dikunjungi dengan jumlah pengunjung lebih dari 5 juta orang per tahun, taman hiburan ini memiliki beberapa atraksi yang berdasarkan pada budaya populer modern dan klasik seperti musik, video game, komik, kartun, sastra, televisi, dan film. Pada tahun 1910 dibuka sebagai tempat wisata, dan pada tahun 1964 telah berubah menjadi tujuan Taman Hiburan Universal Studio. Ya, apa aja sih marketing mix dari Universal Studio Singapura ini? Mari kita lihat. Next, yang pertama ada produk. Pada Universal Studio Singapura ini memperjualkan wahana mereka yang didasarkan pada budaya populer, modern, dan klasik seperti musik, video game, komik, kartun, sastra, televisi, dan film. Yang kedua ada price atau harga. Universal Studio Singapura menetapkan harga tiket masuk yang berbeda-beda tergantung pada hari dan waktu kunjungan. Selain itu, taman hiburan ini juga menawarkan diskon untuk tiket masuk kelompok, tiket masuk musiman, dan paket-paket liburan yang mencakup akomodasi dan transportasi. Yang ketiga itu ada place atau tempat. Oke, yang kelima itu ada people atau orang. Sama halnya dengan Dufan, pekerja di Universal Studio Singapura memainkan peran penting dalam memberikan pengalaman yang menyenangkan kepada pengunjung. Di sini pekerja dilatih dengan baik
agar memiliki pengetahuan tentang wahana dan atraksi, memberikan pelayanan yang ramah, dan dapat membantu pengunjung dengan segala kebutuhan merek. Kayak yang kelima ada people atau orang, sama halnya dengan Dufan, pekerja di Universal Studio Singapura memainkan peran penting dalam memberikan pengalaman yang menyenangkan kepada pengunjung. Di sini pekerja dilatih dengan baik agar memiliki pengetahuan tentang wahana dan atraksi, memberikan pelayanan yang ramah, dan dapat membantu pengunjung dengan segala kebutuhan mereka. Selain itu, untuk menghidupkan tema mereka, banyak maskot profesional yang memang dilatih dan ditugaskan untuk mengimitasi karakter asli dari film-film Universal Studio. Masuk ke 6, yaitu ada proses. Universal Studio Singapura menyediakan berbagai fasilitas untuk memudahkan pengunjung, seperti pemesanan tiket online dan di loket tiket, peta dan panduan wisata, serta penyewaan loket untuk menyimpan barang berharga. Selain itu, taman hiburan ini juga memiliki staf yang ramah dan terlatih untuk membantu pengunjung. Yang ketujuh ada physical evidence atau bukti fisik. Universal Studio Singapura memiliki tampilan yang menarik dan berkarakter dengan berbagai atraksi dan hiburan yang dibuat untuk meniru lokasi dan karakter dari film-film populer. Taman hiburan ini didesain secara khusus dengan konsep tema yang kuat dan memiliki pemandangan dan dekorasi yang detail dan realistis. Selain itu, staf Universal Studio Singapura mengenakan seragam yang sama dan ramah sehingga memberikan kesan yang konsisten dan positif bagi pengunjung. Oke, jadi itu aja 7 marketing mix dari Universal Studio Singapura ini. Next. Want to ride at Universal Studios Singapore? Skip the souvenir store for later. Revenge of the Mummy Canopy Flyer, Puss in Boots, Trek 4D, Enchanted Airways, Battlestar Galactica, Sesame Street Light, Camera, Action, Transformer, Souvenir Store. Nah, jadi ini adalah bentuk-bentuk promotion What's dari Universal Studio Singapura melalui media-media sosial seperti TikTok, YouTube, dan lainnya. Silakan dilihat. Seharian di Yours. ISS. Time to visit. You Oke. Next. Selamat datang di vlog Universal Studio Singapura. Inilah dia di belakang kita teman-teman, salah satu ikon yang paling populer di Singapura ya. Ini kita lagi ada di depan bola dunianya Universal Studio Singapura. Jadi Universal Studio ini salah satu theme park yang terbaik, yang terkenal di seluruh dunia. Dan ini salah satu yang terbaik di Asia mungkin menurutku. Ini bakalan jadi video yang sangat seru ya Luke ya. Tunggu Pak, Apa? tiba-tiba sakit perut saya. Jangan. Mulai, Pak. Mulai. Risen Kita ya. masuk. Guys, jadi di sini rame seperti ini setiap hari ya Luke. Ini padahal masih jam. Jadi itu saja bentuk-bentuk promosi dari media-media sosial seperti TikTok, YouTube, dan lainnya. Jadi ini kami temui website yang membahas tentang Universal Studio Singapura. Next. Dan ini beberapa foto Universal Studio Singapura yang kami pilih. Oke, next. Oke, jadi itu aja dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih teman-teman semua yang telah menyampaikan materinya. Ini PPT-nya boleh di next. Oke, tidak terasa presentasi kita udah di penghujung. Jadi itu tadi presentasi dari kelompok 6 yang membahas tentang destination marketing. Semoga presentasi yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat dan
bisa menghasilkan sesuatu yang memuaskan lah. Oke, jadi cukup sekian dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.